Bertepatan Jadi pada hari musrembang Kamis ini 15 merupakan program September rutin lalu, yang Nagari kita Muaro adakan Sungai Lulu, setiap Kecamatan tahunnya. Mapatunggu Selatan, Jadi Kabupaten sesuai Pasaman, dengan Provinsi pesan Sumatera Bupati Barat, di dalam musrembang ini, melaksanakan musyawarah tentu perencanaan yang pemerintah pembangunan daerah Nagari yang itu bertempat di Aula memprioritaskan Kantor sekarang Nagari Muaro Sungai Lulu. Agenda kecamatan-kecamatan ini yang dilakukan tertinggal di sesuai dengan Kabupaten jadwal Pasaman, yang telah contohnya ditetapkan Patunggul dari Selatan, Kabupaten. Patunggul. Adapun tujuannya Kita tentu di untuk Nagari menyusun ini tentu RKPDes tahun memprioritaskan pula 2023 jorong-jorong dan yang ada di menyepakati Nagari Muaro Sungai Lulu RURKP ini di yang tahun tertinggal pula dari 2024. jorong-jorong Dalam yang lain. kesempatan tersebut Tentu juga turut hadir Bapeda, alhamdulillah DPM, TATPP, penggalian Camat gagasan enam Mapatunggu jorong yang ada Selatan, di Nagari Muaro Sungai pendamping Lulu desa, itu telah Babinsa, dilaksanakan, Babin telah Kamtipmas, disampaikan Bamus, ke pemerintah LPMN, Nagari, Korwil alhamdulillah sudah Pendidikan, di Kepala backup. Puskesmas Layang, Nanti tokoh kita setelah adat, pembukaan tokoh ini masyarakat, PKK, tentu kita Pemda, dan memprioritaskan lain sebagainya. mana-mana Sebelum kegiatan yang akan musrenbang kita dibuka bangun oleh untuk Ogi tahun Arianto 2023 selaku nanti Wali Nagari yang Muaro khusus dari Sungai Lulu. dana desa atau dana Terlebih Nagari dahulu beliau atau menyampaikan ADM. pesan Tentu bahwa kami pemerintah rapat daerah dengan Bamus saat Nagari ini untuk sangat memfinalkan. memprioritaskan Itu yang hari membangun ini kita ambil dulu kecamatan-kecamatan yang prioritasnya nanti tertinggal mana-mana di nomor 1 Kabupaten 2-nya. Pasaman. Alhamdulillah Misalnya, hadir bersama kita Kecamatan Mapatunggu Selatan ibu-ibu dan bapak-bapak Kecamatan dari Bapeda. Mapatunggu. Tentu kita Sedangkan dengar di pula tingkat informasi Nagari nanti dari yang akan menjadi Bapak prioritas Bapeda dan kejorongan dari yang masih Bapak tertinggal dari Camat. kejorongan yang lain. Semua itu Mungkin tentu itu sesuai saja yang dengan kami anggaran yang sampaikan ada dengan dan mengucapkan rencana yang telah ditetapkan Bismillahirrahmanirrahim. pada saat Musyawarah musyawarah tingkat Nagari penyusunan Muaro Sungai RKP Lulu 14 dan September DURKP sebelumnya. 2022 ini resmi kami nyatakan dibuka. Perlu kami sampaikan itu Pak, pertama dasar-dasar dari kegiatan musrenbang yang kita laksanakan hari ini itu pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang pedoman perencanaan dan pelaksanaan nagari. Kemudian ada Peraturan Bupati Pasaman Nomor 25 Tahun 2018 tentang daftar kewenangan nagari. Di sini tujuan dari kegiatan musrenbang kita ini yang pertama itu kita ingin menghasilkan dua output sebenarnya. Yang pertama itu RKP Nagari untuk tahun 2023 dan kemudian daftar usulan RKP yang nanti akan kita tindak-lanjuti untuk dibahas dan diverifikasi di tingkat kecamatan dalam musrenbang kecamatan. Untuk RKP-nya ini kami berharap Pak Wali agar nanti oleh Bapak PA P3MD-nya agar menyesuaikan baik RKP maupun DURKP itu menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Pasaman tahun 2021 tahun 2026. Kemudian harapan kami juga Bapak Wali Nagari agar jika belum melakukan revisi terhadap RPJM Nagarinya agar segera melakukan revisi dan menyelaraskan terhadap program-program prioritas dari Kabupaten Pasaman kita berdasarkan visi dan misi kepala daerah kita, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Di samping itu, pendekatan perencanaan pembangunan ini sebenarnya tidak hanya dari kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu musrenbang yang merupakan perencanaan yang berupa usulan dari bawah ke atas. Ada beberapa sebenarnya yang dapat kita bagi usulan-usulan prioritas kita berdasarkan hasil dari rembuk masyarakat yang didahului dengan regu jorong, kemudian pramusrenbang dan musrenbang nagari. Itu kita juga ada pendekatan politis seperti pendekatan perencanaan mengusulkan dari pokok-pokok pikiran anggota dewan kita. Di sini kami ada informasi tidak ada yang putra daerah Muaro Sungai Lulu yang masuk dalam anggota dewan, namun setidaknya ada partisipasi dari masyarakat Sungai Lulu untuk bapak-bapak anggota dewan yang telah duduk sekarang ya Pak ya, untuk juga memperjuangkan usulan-usulan prioritas yang saat ini sedang dibahas oleh masyarakat kita. Kemudian dalam hal melaksanakan kegiatan
juga agar bapak-bapak, ibu-ibu mengusulkan sesuai dengan potensi yang ada di sini di wilayah kita. Kemudian untuk meningkatkan UMKM, bagaimana caranya? Kemudian untuk Bapak TAP 3MD juga mungkin untuk pelaksanaan yang ada regulasi yang dasar, yaitu tentang standar pelayanan minimal dan SDGs itu agar mempedomaninya. Seperti SDGs ada 18 kalau nggak salah itu. Kemudian untuk SPM salah satunya itu air minum dan sanitasi. Pemerintah pusat itu tidak lagi memberikan kewenangannya terhadap sanitasi dan air minum. Jadi pemerintah pusat itu melimpahkan kewenangan itu terhadap pemerintah daerah kita. Jadi mungkin dari sini Bapak Ibu dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk menunjang standar pelayanan minimal dan SDGs yang disyaratkan oleh pemerintah pusat. Kemudian jika ada kegiatan fisik yang diusulkan oleh masyarakat kita ini Pak Wali, setelah ke instansi teknis melaksanakan pekerjaannya, itu banyak terkendala dan bermasalah terhadap lahannya. Jadi ketika usulan-usulan tersebut diusulkan, maka kami harapkan semua masalah lahan itu sudah clear and clean. Sudah clear masalah lahan, jadi tidak ada lagi nanti ketika pekerjaan dilaksanakan tidak ada lagi menyangkut permasalahan lahan. Apakah itu nanti ada surat hibahnya dari masyarakat ke Pak Wali yang langsung memancang di lokasi. Mungkin ya, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan pada Nagari Monosubinulu yang telah melaksanakan musrembangnya sesuai dengan jadwal yang diberikan kabupaten, dan mudah-mudahan sesuai dengan surat edaran kemarin di minggu ketiga September itu RKP Nagari sudah diperkenalkan. Tim RKP dapat menyusun sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kabupaten, Pak Camat dan Bu Bapeda. Untuk tahun 2022 itu khusus untuk dana desa ada penurunan sekitar 500 juta. Di tahun 2019, 2020, 2021 itu kita menerima lebih dari 2 miliar setahun. Ada di tahun ini kita hanya menerima 1,5. Dan lagi di tahun 2022 ini itu 40% harus dialokasikan untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, dan 8% untuk COVID. Jadi yang dikelola Nagari hanya tersisa 32%. Itu pun di dalamnya sudah termasuk insentif kader KPM, Posyandu, dan guru-guru PAUD. Jadi mungkin masih banyak PR Nagari untuk merealisasikan RPG. Jadi kami minta pada Nagari untuk lebih aktif lagi di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi untuk mempromosikan RPJM, sehingga nanti visi sesuai dengan kabupaten itu dapat realisasi untuk 4 tahun ke depannya. Kemudian percepatan kegiatan. Kita sekarang sudah di pertengahan September, sementara sisa bulan di tahun ini tinggal 3 bulan lebih lagi, mungkin maksimalnya 3 bulan. Sementara masih ada beberapa kegiatan kita yang didanai dari dana Nagari atau dana desa yang belum mulai. Jadi diharapkan kerjasamanya untuk meningkatkan kerjasama di tingkat panitia kegiatan itu TPK, PPKN harus aktif. Jadi kalau area-areanya kan harus ada saling koordinasi TPK dengan PPKN. Jangan TPK jalan sendiri, PPKN jalan sendiri, sehingga nantinya hasilnya tidak maksimal. Itu tugas kita untuk 3 bulan ke depan. Kemudian untuk bunga, jadi untuk dana desa itu kita tidak tahu sampai kapan adanya. Mungkin tahun besok lebih diturunkan lagi, atau tahun 2024 dana desa bisa dihilangkan. Kita tidak tahu. Jadi diharapkan dari Kementerian Desa bunga harus kokoh sebagai penyumbang untuk Nagari nantinya.
Jadi kalau bunga kita mungkin untuk yang Nagari kita kan baru dibentuk bunga. Kalau bisa ditingkatkan lagi dan lebih kita sama lah supaya nantinya pimpinan bisa sebagai PAD bagi Nagari. Mungkin itu dari Yani kami. Putra, Assalamualaikum jurnalis warahmatullahi Mobile wabarakatuh. Desa, melaporkan.